Soundnya udah? Video udah? Udah ya? Terima kasih untuk Sarah Storyteller yang sudah berkontribusi untuk video ini. Terima kasih Sarah. Ya, baiklah Nuh, coba ceritakan Nuh. Apa tuh? Gimana rasanya tenar? Sejujurnya gue gak ngerasa tenar. Kenapa? Ya karena aku ngerasa ya tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba Jadi, tenar? bukan. Ya kayak apa ya? Sesuatu yang kita harapkan datang aja gitu kan. Jadi aku malah nganggap itu yang paling biasa aja. Bukannya itu yang kau cari selama ini, ketenaran itu? Bukan tenaran kayak gitu sih. Saya nggak siap juga dengan semua ini. Gue nggak siap. Dia nggak siap. Dia nggak siap lagunya viral guys. Ya emang nggak siap, stres aku. Di momen mana kau mulai stres viral ini? Ketika mulai banyak datang, Apanya yang banyak datang? mulai banyak tawaran yang DM gitu. Karena aku nggak nyangka. Yang bikin kau stres apa? Itu kan rezeki. Ya karena aku nggak tahu harus ngapain. Oh, kesiapan diri lah ya. Iya. Ya gue bayangkan kan lagunya sebenarnya pengen jadi lagu terakhir. Oh, kau mau nikah itu lagu closing sebelum nikah, habis itu serius hidup lah, tidak bermusik gitulah ya kayak kira. Bukan nggak bermusik, saya musik itu cuma kayak hobi yang nggak dipublis lah. Oh, Jadi kayak yang memang pengen jadi kayak pegawai kantoran biasa, suami, antar jemput istri, udah. Paling nyanyi-nyanyi dari rumah kalau lagi pengen nyanyi. jadi ketika lagu kau viral itu, yang bikin kau nggak siap itu mentalmu atau kesiapan kau terhadap hal teknis yang mengikuti? Dua-duanya. Apalagi tambah kan juga, aku juga mistrust gitu sama orang kan. Ketika ada yang datang itu kayak apa nih, kayak kenapa tiba-tiba datang nih, nggak pernah. Terus kayak tiba-tiba orang-orang asing datang, nawarkan sesuatu yang menurutku cukup prestis kan. Jadi ini betul nggak nih gitu. Jadi itu yang buat stres. Oh, emang kau sebelum dari sini nggak pernah mengalami hal itu? Maksudnya kayak ada orang datang, ada orang nge-approach duluan. Gak ada lah kayak gitu. Karena Jarang lah. Bisa dihitung lah, 30 tahun aku hidup bisa dihitung lah berapa kali kayak gitu. karena kita anak culun, coy. Asli. Buat tim bola pun S-team, stupid team, walaupun melabel diri sendiri stupid ya. Iya. Jadi disclaimer ya guys, ini kami dua ini adalah sahabat yang sangat lama ya dari SMP. Inilah sahabat aku terlama di hidup ini. Kau bukan sih. Ya bagi aku, Saya kau bukan sama terlama aku, tapi kau siapa sahabat terlamamu? Idun lah, Idun dari kelas berapa? dari SD. Oh iya SD dia. Ya. Sorry ya bertepuk sebelah tangan. Ya nggak apa-apa sih, ya udahlah. Nggak apa-apa nggak Tapi kau tetap apa sahabatku yang paling intens sih. Oh, berarti bukan Idun sahabatmu yang paling intens ya? Bukan, itu terlama, tapi kau terintens. Oke. Kan kita kan dari SMP ke SMA tuh kan culun kan, menjadi anak SMA. Sampai sekarang kau juga masih culun tuh rasaku. Iya, cuma maksud aku apa yang diberikan keculunan ini dalam hidupmu? Apa ya? Mindset kalau kita tuh harus saling menghargai sih. Datang dari mana pikiran itu? Karena oke lah, mungkin menurut orang culun, kita terlabeli culun, tapi sebenarnya aku juga nggak merasa yang kayak culun itu sesuatu yang negatif kali juga. Jadi aku ngerasa kayak kalau mungkin ada orang-orang yang punya apa ya, punya yang dianggap culun juga atau yang dianggap outlayer apa segala macam, aku ngerasa kayak kita tuh harus ngehargain orang itu juga sekarang ini ya. Kalau aku kan turning point hidupku dari keculunan menjadi bukan menjadi nggak culun ya. Turning point aku dari keculunan menjadi nggak peduli sama status sosial itu di kelas 1 SMA. Jadi aku kan selama SMP itu kan capek kan, trying to fit in lah sama orang, mencoba gaul, mencoba diterima. Kelas 1 SMA tuh kayak nggak ada lah semua ini, bajingan nih semua orang gitu. Aku kayak ya udah jadi diriku aja. Kalau turning pointnya di mana? Turning point apa ini? Ya terhadap keculunan ini, penerimaan kau atau kayak how you handle keculunan lah. Aku nggak mana ya, aku ngerasa culun tuh bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang kayak
momok lah rasaku. Aku cuman nggak suka dengan orang-orang yang selalu menganggap lebih superior dari orang lain aja. Karena aku percaya apa ya, kita ini bukan siapa-siapa di dunia ini. Kita itu semua sama rata. Iya, cuman WNI-nya kita nih kan. Cuman WNI orang Medan pula lagi kan. Orang Medan. Baiklah. Terus kan kau ini kan mulai main musik kan mulai dari kuliah kan? Enggak, setelah tamat kuliah lagi ya? Enggak lah, dari kuliah lah. Rekaman lagu pertama? Rekaman lagu pertama pas kuliah lah. Oh, jangan yang sama aku. Enggak, maksudnya yang turning point kau sebagai Nuh itu Oh, kapan? setelah kuliah lah. Setelah kuliah? Kalau aku apa ya, mulai serius lah ya setelah kerja, pas kerja lah. Udah ada Kerja ya? modal, udah ada uang yang bisa benar-benar aku anggap ini bisa jadi untuk investasi untuk di musik. Kalau motivasi kau apa sih main musik? Kan ada orang motivasinya mau dikenal cewek gitu misalnya. Ada orang motivasinya ingin kaya, ada yang ingin terkenal. Kau apa sih? Kalau kau pernah ingat dulu aku suka ngeblog kan. Oh iya. Aku tuh orang yang sebenarnya sangat-sangat tidak percaya orang dan sangat susah cerita sama orang secara langsung person to person gitu. Jadi kayak yang aku lakukan itu ya biasanya nulis di blog atau ya kayak pada akhirnya aku jadi ujung-ujungnya nulis lagu gitu. Oh, lagu ini sebenarnya kayak diary berarti. Iya, makanya sebenarnya lagu-lagu aku itu kan gak ada yang sifatnya aku ngebahas politik, ngebahas tentang kaum marxisme. Aku cuma bahas tentang kehidupanku sehari-hari aja. Apa yang pengen ku sampaikan, apa yang jadi keresahanku, apa yang menurutku prinsipal dalam hidupku lah. Oke. Terus kalau kau lihat lagi sekarang kan, ketika ini kan kau sebagai kreator nih, kreator nulis lagu, kok you create songs kan, you write songs gitu. Ya. Ada nggak momen ketika kau dapat sesuatu dari lagumu? Misalnya kayak kalau kita terinspirasi sama lagu orang lain kan mungkin sering. Kalau sama lagu sendiri ada nggak kayak oh this amaze me, maksudnya ini ngasih tahu aku sesuatu nih yang aku buat, ada pengalaman gitu nggak? Gak ada sih karena emang dari awal lagu itulah yang apa yang aku rasakan. Jadi bukan dari lagu itu aku merasakan sesuatu, tapi dari lagu itulah perasaan aku. Aku nggak pernah mereview ulang perasaan kau ketika nulis lagu itu. Nggak, aku paling males denger laguku. Paling males? Paling males aku denger lagu. Serius? Iya. Yang lagu yang paling sering kau dengar apa? Gak ada. Dari lagumu? Nggak. Biasanya aku skip sih. Kalau aku misalnya kayak tiba-tiba masuk ke playlist di Spotify atau di mana gitu, muncul laguku, biasanya aku skip. Kenapa? Ada perasaan malu? Ada perasaan apa di situ? Karena aku merasa kayak nggak sespesial itu juga. Gitu. Aku cuma bercerita tentang ceritaku. Dan aku bukan siapa-siapa di dunia ini gitu. Kikin, I am ordinary people. There's nothing special in this Gak world. ada. Manusia tuh nggak ada apa ya? Mungkin agak-agak apa ya? Kalau dibilang bahas ini takutnya dikira ini juga. Aku nganggap manusia itu akan sangat sombong ketika dia merasa dunia itu apa ya? Spesial. Kita ya kalau menurut aku ya di kehidupan aku kita tuh bagai debu-debu aja gitu. Jadi menurutmu, maksudnya pandangan dulu lah misalnya. Ahmad Dhani kan banyak yang bilang sombong nih. Apa pandanganmu terhadap Ahmad Dhani yang sombong? Bengong bah. Aku nggak ngerasa ada sombong juga sebenarnya sih. Jadi? Ya memang yang dikatakannya benar aja. Ya misalnya kayak gini, aku mengutarakan apa yang aku rasakan, apakah aku sombong gitu. Misalnya aku bilang aku nggak suka sama seseorang atau aku nggak suka dengan agenda-agenda yang kau buat atau pandangan-pandanganmu tentang sesuatu. Apakah aku dianggap sombong? Rasaku enggak sih. Itu kan apa prinsip Kejujuran sebenarnya. kejujuran. Iya sih. Nah, maksud aku di Indonesia ini kan bukan cuma di Medan aja. Menurut aku di Indonesia ini banyak orang yang menyalahartikan kejujuran itu dengan kesombongan atau arogansi. Menurutmu titik tengahnya di mana? Apa crossing line garisnya itu di mana? Penyampaiannya lah, mungkin. Penyampaiannya. Dia apa? Dia ketika Cara dia menyampaikannya mungkin. Tapi pun
kadang cara penyampaian itu nggak harus selalu bagus-bagusin. Ya, kadang pada momen-momen tertentu perlu juga kita straight to the point gitu. Atau bahkan dengan cara yang kasar mungkin. Kadang ada momen-momen yang kita memang perlu kayak gitu. Oke. Kan kayak kita apalah mau melakukan sesuatu kan pasti banyak caranya. Nah, ngomong apa gua? Nah terus nih Kin, kau kan apa nih? Nggak pandai main musik kan? Cara kau buat musik itu gimana sih? Dibantu Bio. Dibantu Bio, ada dibantu Mika, dibantu Jordan, banyak lah yang bantu aku. Bantu Mansyar, Bang Aji ya. Bang Aji, kemarin dibantu Mawi. Mawi mana? Mawi Barber? Mau nggak Mawi Barber, mangkas dia sambil aku nyanyi ya nggak mungkin. Jadi? Lah. Mawi The Fame. Oh gitaris. Oh. Itu ada single untuk di album baru ini. Cuman maksudnya kan kau kan nggak tahu C itu temennya A minor FG. Kau nulis lagu tuh gimana? Maksudnya kayak, oh aku tahu nih ini bagus nih atau apa? Kayak mana sih? Kadang-kadang ada itu spontan aja ada. Spontan ada dan langsung biasanya sama liriknya langsung. Paling sering seperti itu. Oh iya, aku juga sih. Ketika nada keluar dengan lirik, aku tahu itu kayak, oh ini bagus nih. Jadi punya gambaran, misalnya baru aku ceritakan sama Bio. Baru Bio tuh mulai lah gambar-gambarkan apa aja instrumen yang perlu, kayak mananya. Oh jadi kalian ngebikin lagu tuh kayak ngedesain betul-betul kayak ngedesain sebuah produk ya approach-nya? Iya. Jadi kayak aku punya materinya gitu kan, aku kirim ke Bio, Bang aku ada materi kayak gini. Oh bagus nih Bang, kita kayaknya perlu gini. Ini yang cocoknya si gitaris ini gitu. Oh, jadi create dunianya ya? Iya. Karena kan memang dari awal aku juga udah ngasih tahu ke Bio referensi aku. Terus ada nggak kesulitan yang kau temui ketika kau nggak bisa main musik, tapi kau sekarang musisi gitu? Dari segi produksi? Dari segi apa aja lah? Dari segi misalnya kok tiba-tiba ditodong main dengan orang yang nggak aku kenal. Misalnya kayak di acara tertentu, di event tertentu, tiba-tiba bolehlah nyumbang lagu. Ya aku nggak masalah, kayak bilang aku nggak masalah nyumbang lagu kayak manapun, dibayar atau nggak dibayar aku nggak masalah. Cuman yang jadi masalah sama aku tuh aku nggak bisa ngedirectnya gitu. Aku nggak tahu laguku tuh main dari mana gitu. Oh, ada perasaan was-was ya? Aku udah perasaan was-was karena aku merasa daripada aku melakukannya dengan jelek, bagus aku tidak melakukan itu sama sekali. Oh iya, oh karena aku nggak bisa komunikasiin Bang nih nada dasarnya ini ya gitu. Aku nggak ngerti itu ya. Oh nanti bagiannya gitu mau kode-kodein chord juga nggak bisa kan? Iya. Terus kan banyak yang nggak tahu nih, udah banyak yang tahu sih. Kayak misalnya kode-kodein chord kan nggak mungkin juga megang mic sambil. Nah, makanya 1, 2 sih. Iya kan, yang satu berfungsi nggak? Berfungsi tapi nggak optimal lah. Iya, Untuk nahanan piring bisa lah, Ya Allah. ganjel pintu bisa lah. Enggak, dia kan tangannya kan satu cacat dari lahir kan, we. Cuman dia sering kali dulu dark jokes tentang kondisi tangan dia ini. Dan itu menurut aku di hidupku tuh salah satu jokes terlucu yang aku pernah dapat di hidup inilah. Karena nggak bisa dapat dari orang lain kan. Tapi gimana sih rasanya jadi orang cacat? Ya awalnya stres lah, Wak. Awal stres, nggak terima. Apalagi mungkin di masa-masa remaja, di masa-masa yang seharusnya kita bisa eksplor lebih banyak kan. Kita ngelihat mungkin anak-anak seusia kita yang normal-normal tuh main basket, main futsal, main musik segala macam, main gitar, ngelit dia kan harmoni. Mau ngelit apa? Kayak bibir lah, piu. Terakhir stres di situ. Tapi semakin kemari aku ngerasa kayak untuk apa gitu? Untuk apa aku stresin keadaan ini gitu? Karena aku semakin kemari semakin percaya apa yang dikasih Tuhan ke kita itu akan selalu pada porsinya dan akan selalu ada apanya ya, kayak ada maknanya lah di balik itu. Yang makin kemana kan makin sadar apa makna. Contohnya apa? Apa makna yang kau temukan sekarang? Aku ngerasa kalau tanganku sembuh, tanganku normal dua-dua, aku ngerasa bakal jadi orang sombong. Bukan orang sombong ya, bukan orang sombong, arogan.
Aku bakal semena-mena sama Oh, orang. Bisa jadi aku ditambah lagi dengan pandangan prinsipku yang mungkin aku nggak terlalu peduli sama orang lain sebenarnya. oh ya. Oh karena emang selama ini apa sih kendala yang kau hadapin gitu sebagai orang cacat di society ini? Orang kayak mana rupanya sama kau? Buruknya aku nih ya, Ah, aku ngerasa aku bisa semua. terus? Yang mengandal yang menjadi kendalaku cuma tanganku. Dari situ sebenarnya udah nampak kesombongannya kan sebenarnya. Kayak aku bisa loh jadi kayak gitu. Cuma gara-gara tanganku aja. Saya Oh, ngerti kan masih pandanganku kan kayak iya. berarti kok tanganku sembuh, tanganku sembuh, aku ngerasa kayak aku di puncak dunia gitu aku rasa. Cuman ada nggak misalnya orang yang kayak bingung gitu ngadepin kau gara-gara tangan kau kayak gini? Sering kayak gitu nggak? Mungkin karena kita tinggal di tempat di environment yang society-nya nggak siap juga dengan perbedaan yang kayak gitu. Banyaklah kayak kecanggungan-kecanggungan sosial kayak gitu. Rasaku ya kayak ketika kita berhadapan sama anak-anak difabel sama orang-orang disabilitas, kita ngerasa kayak apa yang perlu ku bantu nih, apa yang perlu ku bantu gitu. Seakan-akan orang Sekarang kan kekurangan orang-orang kali gitu ya? sekarang kan orang-orang disabilitas dan difabel tuh orang-orang yang emang nggak bisa ngapain sama sekali gitu. Padahal orang-orang difabel dan disabilitas itu orang yang bisa dididik dan dilatih. Jadi kadang-kadang misalnya kayak aku nih tiba-tiba angkat misalnya ada perlu ngangkat sesuatu. Orang tuh kayak berbondong-bondong mau nolong. Aku ngerasa kayak aku bisa loh. Kami ini cacat bukan orang bodoh gitu. Ya, aku tahu nih mesti mengukur kemampuanku mengangkat sesuatu atau melakukan sesuatu. Kalau misalnya aku pun nggak bisa melakukannya, aku pasti nggak tolong. Oh gitu ya. Ya itulah menurut aku kayak nggak kebayang sih aku. Misalnya cacat gitu kan. Nggak bisa mungkin ya maksudnya orang lain organnya berfungsi misalnya yang dicacat tuh enggak. Maksudnya kayak nggak sungguh kekuatan yang luar biasa lah untuk menerima itu semua dan menjalani hidup dengan optimal itu menurut aku itu sih. Baiklah karena ini sudah rame, baik kita pindah tempat. Paling kesel Nuh. Disepelin soal apa sih gara-gara tanganmu ini? Di sepeda apa ya? Kalau rata-rata ini sih kayak gara-gara aku difabel mungkin orang ngerasa aku kayaknya ada kurang-kurangnya juga mungkin gitu. Iya kayak otakmu pun kena juga gitu ya. Iya padahal dulu ya kan semua Iya. juga. Kau pun sengok merokok. Maklum lah. Oke lah, kita lanjut ke cerita selanjutnya ya. Gimana rasanya kehidupan setelah menikah? Kan kau kan dari dulu kan memang pengen tuh membagi kehidupanmu sama orang nih. Terus kan Ya, Mia datang ke hidupmu. Apa yang berubah setelah Mia datang? Sedang. yang berubah aku jadi ngerasa kayak apa ya, punya arah lagi, punya tujuan hidup lagi. Karena mungkin kayak yang kau tahu mungkin ya, Mm. setelah Ntar aku ceritakan. Jadi si Nuh ini guys, dia tuh anak terakhir, ya kan, anak terakhir. Dia tuh jarak umurnya jauh sama abang kakaknya, ya kan. Jadi dia menghabiskan banyak hidupnya itu ketika abang kakaknya udah punya kehidupan pribadi, dia sama orang tua. sama orang tua. Nah dia ini banyaklah melewatkan waktu. Kebahagiaanku di orang tuaku lah intinya. Iya. Kebahagiaanku di orang tuaku, aku meletakkan kebahagiaanku di orang tuaku. Aku menganggap orang tuaku sumber motivasiku. Ketika satu persatu gak ada, itu apa hilang tuh semua. Kayak aku nggak punya motivasi. Ya karena kau kan ngerawat orang tuamu tuh tahunan kan, Kin. Dia sampai pernah tinggal di rumah sakit loh. Sebulan tuh ya, Iya pernah kan, sebulan kan? tahun 2011 ya. Iya, dua-dua orang tua itu di opname kan. Enggak lo dua. Jadi Pas itu bos cewekku. pernah lo dua-dua. 2011. Oh, dua-dua pernah ya. Bapakku itu lagi kemo. Bapakku lagi kemo. Di hari ibuku sakit setelah itu. Kayak dua-dua kali lah. Dan ketika orang tuamu nggak ada, apa sih yang kau rasain?
hilang arah Rat. Hilang arah. In what sense? Ya, Maksudnya gambarannya apa tuh hilang arah? ya gue ngerasa kayak apa yang perlu gue jaga di dunia ini gitu. Untuk aku yang merasa aku ini bukan siapa-siapa di dunia ini, ketika sumber motivasiku, sumber tujuanku untuk sukses, apa segala macam itu nggak ada, aku ngerasa kayak nggak ada yang perlu aku jaga. Hancur pun aku, mati pun aku besok, ya Gak ada yang peduli juga gitu ya. bukan dulu ya nggak masalah gitu rasa. Jadi kok selama ini dari kecil ngelakuin semuanya tuh untuk membahagiakan orang tua niatkannya. Niatannya ya, karena aku ngerasa kayak sedikit fakta inilah ya, fakta yang mungkin belum pernah aku ceritain ya. Sedep Mungkin, nggak? mungkin kau tahu tapi sih, aku tuh ngerasa kelahiran aku di dunia ini beban sebenarnya. Kayak aku terakhir difabel gitu, kayak aku stres aku terakhir difabel. Kenapa aku harus dilahirkan di dunia ini? Aku merasa kayak membebani orang aja gitu. Padahal sebenarnya orang nggak nganggap kayak gitu, keluarga aku nganggap kayak gitu, cuman aku ngerasa kayak gitu aja, akunya yang ngerasa kayak gitu. Mama Owen sayang kali sama kamu, mau kayak manapun kau Sayang merasa. kali lah, Sayang kali loh Mama Owen sama bapak aku pun sayang kali sama Iya, aku. sayang kali. Justru karena itu aku merasa nggak pantas dapat itu semua. Kenapa? Karena aku merasa aku beban, aku merasa aku beban. Apalagi waktu itu kan nggak ada jaminan kayak orang-orang difabel bisa kerja, orang-orang difabel tuh punya bisa mendapat pendidikan yang belum ada contoh-contoh yang kayak gitu, itu belum ada. Zaman itu ya. Zaman itu. Cuman momen kan mamamu kan semangat tuh nyuruh kau, ayo berobat nih, ada dokter sini sampai keluar kota apa segala macam kan. Apa yang bikin kau udah lama berhenti berobat lah gitu? Kan waktu kita sekolah tuh transplant otot. Transfer tendon. Nah, Itu yang membuat aku bilang udah selesai gitu kan. Karena aku merasa kayak aku ingat kali tuh pulang dari Siantar, kalau nggak salah ya. Pulang dari Siantar, ada karya dokter di sana, dokter dari Jerman yang megang kayak yayasan di sana, itu yayasan untuk orang-orang difabel. Dokternya itu dari Jerman, dia yang mau ngoperasi kayak gitu. Tapi pada saat di sana kan aku kan mikir kan, itu udah SMA kalau nggak salah. Udah SMA, aku merasa kayaknya udah capek kali kayak gini. Capek, aku gak capek kasihan orang tua aku gitu kan. Di jalan pulang tuh aku nangis tuh, nangis aku nengok jendela aku nangis gitu. Udah kayaknya nggak usah berobat lagi lah, udah gini aja, lagi nih. Karena aku merasa udahlah dari umur bulanan kan aku diajak berobat. Orang tua aku ngawanya aku terus berobat. Jadi aku udahlah, kau lebih takut kayak kecewa lagi gitu. takut kecewa lagi. Takut kecewa lagi, orang tua pun kecewa. Orang tua mungkin orang tua gak kecewa sih, tapi aku takut kayak Apa? Kau takut orang tuamu merasa gagal juga gitu ya? orang tua aku sedih gitu nengok keadaan aku. Jadi aku menguatkan diri lah. Oh, soalnya ketika nanti pengobatannya gagal, luka lagi tuh gitu ya. Iya. Kayak kenapa sekarang aku ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat kontra dengan pengobatan alternatif ya. Karena dari dulu kan aku sering berobat alternatif tuh. Dari mulai yang dipelintir-pelintir tangan macam tangan robot gitu. Ditusuk jarum, dipijat pakai telur. Oh iya. Tiba-tiba isi telur yang nggak ada, aku bingung kan sulap apa pengobatan ini. Enggak, dia milih telurnya dulu coy. Astagfirullah. Jadi selalu ada iming-iming. Ini 3 kali pengobatan sembuh nih, nampak hasilnya nih. 4 kali pengobatan sembuh nampak hasilnya. Tapi ya capek lah kira berharap pada kayak gitu kan. Ya orang tua kan pasti senang kalau dengar kata-kata kayak gitu. Iya anakku kayaknya bisa sembuh. Aku kasihan juga sama orang tuaku. Jadi udahlah nggak usah berobat-obat lagi lah. Berarti kan, Kin? No. Peran orang tua yang besar itu kemudian coba diisi Mia tuh rasanya gimana sih? Maksudnya kita balik lagi ke Mia lah. Nah setelah konteks peran orang tua itu ada, kemudian kau hilang arah gitu. Bersama Mia itu aku ngerasa kayak ada lagi arah. Gitu. Ada tanggung jawabku. Aku menemukan rasa berharga di diriku. Gitu. Aku merasa disayangin. Bukan disayangin sih, kayak
aku masih ada yang bisa menerima aku seutuhnya gitu. Yang bukan dari keluarga aku gitu. Dan itu untuk pertama kali. Ya mungkin aku ngerasanya kayak gitu sih. Ya mungkin kawan-kawanku nganggap aku kayak gitu juga. Cuma aku ngerasa kayak gitulah. Aku pengen orang lain yang aku pengen gitu. Oh iya. Ya kan kau kan nggak pengen aku sih. Baiklah. Berat juga hidupnya. Berat lah. Sorry ya kak. Oke deh, kita bahas Medan deh. Mau pindah tempat tuh di sini aja. Sini aja lah. Capek Mau boy. pindah tempat tuh di sini aja. Bebas. Sini aja lah. Capek. Nggak panas kan? Enggak. Ya aku agak panas sih, aku yang kena matahari saya. Gantian lah, tadi aku yang kena matahari. Oh iya. Nah, Medan ini kan kemarin kan lumayan tuh atensinya video aku kami coba clipper podcast Oslo kan. Soal maksudnya dia punya dendam sama Medan ini. Ya terkait skena-skena musik Medan inilah. Menurutmu lah. Tapi ini terserah kau mau open seberapa banyak ya yang menurutmu nyaman aja. Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari skena musik Medan ini? Skena musiknya. Iya. Saling menghargai sih. Saling menghargai, saling respect. Dan aku sejujurnya sangat senang dan sangat bersyukur karena di case-nya aku banyak yang sayang sama aku di skena musik ya. Perasaanku ya, perasaanku. Iya. Perasaanku karena kayaknya dari lintas genre juga kadang-kadang ada yang nonton, ada yang ngobrol-ngobrol, nggak ada yang kayak mana lah. Oh dan yang support kau tuh kan banyak tuh yang lintas genre kan kayak si Boncel tuh. Boncel. Waktu kau manggung itu, Hmm. apa kau dibilangnya gila ya apa sih? Yang waktu kau manggung itu loh. Yang showcase. Ya manggung di itulah, Vlog. bukan yang di manggung di acara, cuman ada ya itu Madafaka atau apa kau Yang di steelingnya. bootnya Iya, Boncel. hardcore. Apa dibilangnya? Ini lagu kau ya. Itu pas aku turun panggung dibilang Boncel. Nggak tahu ya Boncel masih ingat atau nggak, tapi aku ingat kau itu. Dibilang Boncel. Enak lagu kau ya. Waktu itu belum kenal aku sama Boncel. Iya, segitu supportnya dia ya. Iya. Cuma kan yang benci sama kau banyak juga sih. Siapa? Lah kemarin kau cerita. Nah maksudnya kok nanggapinnya itu gimana sih? Orang kayak nggak suka sama kau di skena musik yang kau tinggal dan dia tinggal juga gitu. Ya udah, selama maksudku ya kayak Allah aja, selama cuma niat nggak dihitung dosa kok. Ya gitu juga kok. Kalau dia cuma pasal-pasal nggak suka aja ya udahlah. Kecuali kalau tadi dia terang-terangan bilang atau mengkampanyekan kebencian terhadap aku, baru kita speak up lah. Oh. Kan. Misalnya nih, aku benci lah sama kau, apa yang kau Kalau kau bilang langsung sama aku, ya udah aku tanya kenapa alasan benci sama aku, coba kita urut satu persatu. nggak apa suka yang- aku sama kacamatamu. Ya udah, ini selera aku, cuman selera beda-beda. Tapi kalau kau bilang misalnya sama si Dik kan, Dik, nggak usah kau sama si Nuh itu, brengsek itu. Ah itu baru. Kenapa kau bilang gitu sama orang-orang? Itu hakku. Karena kan orang belum punya pandangan yang kayak gitu sama aku. Tapi kau udah langsung kayak ngarahkan dia untuk benci aku, tuh baru. Oke. Terus kan kayak di podcast itu juga Sal Priadi juga bilang kan bahwasannya ketika Kita buang sampahnya lagi ya. iya, sini aku pegang. Enggak usah, nanti Enggak aja. apa-apa, sini aku pegang. Udah nanti aja kita. Sini. Kau pegang bekas rokokku. Enggak, aku terbiasa. Udah ini jalan podcastnya. Oh iya. Nanti nggak usah Ya, dipotong-potong. terus kan Sal bilang bahwasannya kayak di Jakarta tuh kayak yang pandangan aku terhadap yang dibicarakan dia lah, kayak akselerasi karir musik itu lebih cepat gitu kan, prasarana, kesiapan orang gitu. Kau mengamini itu atau enggak? Apa sih, kan kau juga udah ke Jakarta, udah ke Malang, kau udah ke Pamulang, kau udah ke Kuala Lumpur, kau udah melihat banyak skena lah kan. Apa rupanya, what's missing in Medan gitu? Ya itu tadi masih ada sifat berkubu-kubunya.
Kita hanya mau nonton yang kawan-kawan kita aja gitu. Kalau menurutku, kalau kau emang suka musik, asal kau nikmati musiknya. Asal kau nikmati musiknya, kayak misalnya line up-nya A, B, C, D gitu. Kawan kau si B, ya aku tetap nonton A lah. Aku harus respect juga sama si A ini. Apapun apanya, apapun genre musiknya atau apa. Karena sama-sama lah kita hidupkan gitu. Ngerti gak maksud gue? Iya, iya, iya. Kita pengen ini besar sama-sama Kita gitu. ini pengen ini bisa nih sama-sama. Kalau kita memang pengen asik-asik sendiri, ya nggak usah lah gitu. Rasaku. Ya kan banyak juga yang curhat coy, maksudnya kayak buat acara kan. Ketika band kawannya main, masuk, selesai band kawannya main, keluar, Wak. Jadi crowdnya itu ya crowd kawan ke kawan aja, nggak ada apa ya, sharing audience gitu. Ya mungkin juga bisa diterapkan sama si line up-nya gitu. Kayak misalnya kayak si A main nih, kawan-kawannya datang. Dia bisa nge-announce loh kayak. Semuanya jangan cabut dulu ya. Kita nanti ada band-band kawan-kawan kita juga yang keren-keren juga, yang sedap-sedap juga. Kita dengarkan sama-sama. Jadi kan kita katakan lah misalnya si line up-nya ini kayak menginfluence lah si penontonnya. Oh, Jadi, kawan-kawannya. kawan-kawannya. Jadi influence. Jadi itu influence timbal balik juga jadinya. Karena sepengalaman di sana ya. Walaupun aku juga nggak lama-lama kali di sana, tapi aku merasakan kayak misalnya ada kayak gigs yang bukan gigs pun sebenarnya, kayak yang open mic gitu. Oh iya. Siapa aja bisa main. Siapa aja bisa main tuh, nggak ada yang cabut. Oke. Ada yang bahkan ini kayak Bang Anto Arif tuh dulu dia di Pop Hari ini kan, dia buat jajal panggung. Itu kadang-kadang yang main Nadine, Dari Namiza, Pak. Namiza, pernah kayak Inis. Itu mereka sama yang pendatang baru juga main, dan nggak ada yang kayak sifatnya kayak Aku bintang nih. Aku bintang ini enggak. Ini tuh pengen itu juga. Aku senior nih. Aku senior nih. Apa kakak-kakaan lah. Kakak-kakaan Udah. lah. Terus Ya semua menikmatin, bahkan yang dicontohkan sama si line up-nya itu ya udah mereka juga respect sama yang lain. Jadi emang timbal baliknya itu apa ya? Harus dari yang dianggap menginfluence dulu. ya, Kalau dari yang power ya. ya benar. Yang punya pengaruh ini harus memberikan pengaruh yang positif juga, memberikan contoh yang positif juga. Oke, nah sekarang coba dong beri contoh kepada teman-teman. Siapa musisi Medan yang menurutmu paling oke saat ini? That apa? Kau bisa bilang, ini baru orang yang bisa kita contoh nih. Misalnya gitulah. Siapa? Narto Ya. Narto. What's so special about him? Movementnya oke. Dia nggak meninggalkan idealisme dia tetap pada pendirian dia, tapi dia punya pergerakan yang luar biasa, masif juga. Keberanian dia itu luar biasa. Karya-karyanya oke kali pun. Di luar sana juga namanya harum rasaku. Secara personal gimana dia? Enak orangnya dia aja Enak. kawan. Apa ya, faktanya Narto adalah orang pertama yang aku jumpain waktu lagu Pemuda. Kau jumpain? Iya, aku DM Narto, bang aku mau belajar. Karena aku nggak siap dengan keadaan ini, aku nggak ngerti dengan keadaan ini. Gitu. Dan aku ngerasa kayaknya abang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan aku. Terus kami jumpa, dia ngasih apalah masukan lah ke aku. Ini bang yang abang perlukan tuh ini yang awalnya harus abang siapkan. Abang kayaknya harus mulai buat profile, memperbaiki media sosial, baru harus punya manajer. Baru dari situlah mungkin susah dapat manajer, terakhir bio yang pada saat itu sebenarnya adalah produserku menawarkan diri untuk membantu aku jadi manajer. Berarti Bio nih besar juga perannya di karir musik kau ya? Sangat lah. Sangat ya? Makanya dia mau pindah ke Jakarta, sedih juga gue sebenarnya. Sedih tapi aku bangga. Karena demand dia untuk ke Jakarta itu sebenarnya besar. Dengan skill dia itu. Skill set dia ya? Ngedrum bisa, piano bisa, produce bisa ya? Ya, Dan di Jakarta bakal lebih diapresiasi yang gitu-gitu ya? bakal lah. Bakal ya? Bakal, sangat lah. Kalau di Jakarta, Akhirnya, waduh. ah,
di sana. Aduh, sana berapa kok? Kalau di Jakarta, di tempat apa kau paling suka? Kan banyak tuh, ada Pop Hari ini, ada Ear House, ada apa? Semua suka. Asal aku main sana semuanya suka sih. Semua suka ya. Ear House itu kan juga ini kan kayak buat acara, ayo nanti ini siapa mau main gitu-gitu kan? Mereka Atau lebih ke nge-showcase-in ya? enggak juga. Mereka tuh 2 minggu sekali. Masalah aku ya, di hari Senin itu mereka kayak komunitas nulis lagu. Jadi nanti kayak Mbak Endah tuh di depan kayak ini ya tugas kita hari ini kita bahas tentang penulisan lagu dari misalnya kayak menggunakan majas ini, menggunakan barang-barang untuk kita personifikasi ya gitu. Aku juga pernah datang sekali ke songwriting clubnya Air House kan. Oh, gila kan. Di sini orang serius ini gitu loh. Iya. Dan support yang datang itu bukan dari genre yang Sama gitu ya. satu. Ada yang anak hip hop, ada yang anak-anak Pop pop lah, segala rock macam gitu ya. banyak yang datang. Medan kayaknya butuh itu ya. Atau gimana tuh? Dibilang butuh tapi harus konsisten sih. Kayak kita buat coba kemarin yang bukan di Skata apa namanya? Yang Bang Dewa kopinya. Sedia. Yang sebelumnya yang di Oh iya, iya, Kopi Rata. Kopi Rata. Itu kan sebenarnya kan bagus movementnya, cuman emang ya lambat laun karena mungkin nggak konsisten juga di orang-orang yang hadir gitu. Ya, butuh konsistensi sih ya. Nah terus nih ke segmen terakhir apa? Rokok dulu kali. Oke. Oke, nah di sesi terakhir ini karena ini Medan Cultural Change kan, ntar ya ada. Oke, di sesi terakhir ini karena ini Medan Cultural Change kan, aku mau nanya, ada nggak yang perlu diperbaiki dari budaya di kota ini? Atau dari kota inilah in general, versinya Nuh. Kalau menurut aku kita perlu membiasakan sebagaimana kita berani bilang nggak suka sama orang secara langsung, kita juga harus berani bilang suka, berani bilang orang keren In public ya? in public. Kita Kenapa? harus berani ngakuin itu. Karena menurut aku ya, salah satu yang menjadi hambatan kita untuk maju adalah masing-masing kita itu mungkin masih enggan mengakui orang lain itu lebih bagus, mengakui orang itu keren, mengakui orang itu bagus, mengakui orang itu oke lah gitu. Apa ini lebih ke snowballing efek kebaikan gitu ya? Iya, jadi kalau menurut aku ya, ketika kita memulai kayak gitu, membiasakan untuk seperti itu, orang pun jadi nganggap, oh iya ya, oke juga kok nggak ada masalah. Ketika kita memuji orang tuh, nggak ada efek negatif yang kita dapat. Iya susah kali orang Medan muji, Wak. Susah kali. Kayak ini aja lah kan. Aku kan pernah tanya tuh. Bon Gazing and Her, Kau, Romantic Echoes, Oslo, Babas Boy. Top 5 listener sekalian kan nggak orang Medan ya. Si Bass Boy bilang, Bang ini Medan masuk semenjak aku di PSMS ya. Sebelum itu enggak. Oh iya, waktu dia megang SMS ya. Iya kan? Maksudnya kan kayak kita nggak ada ya maksudnya selera tuh kan another thing gitu. Tapi kan ada juga kayak gini loh kayak yang oh ini orang Medan ya, aku harus support gitu loh. Iya, Itunya kan nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Masih kurang lah. Masih kurang. Jadi mungkin pandangan sebagian besar orang, kita harus support orang Medan ketika orang Medan ini dari luar. Mungkin. Iya. Padahal sebenarnya orang Medan ini pun harus kita support sejak dari Medan. Karena apa? Karena untuk untuk pindah kandang lah istilahnya, atau untuk berlaga di kandang orang itu juga kita harus jadi bagus juga di kandang sendiri. Jadi raja dulu di rumah. Gak usah raja, soalnya kita harus paling nggak harus diapresiasi dulu di kandang sendiri. Kalau misalnya kita di kandang sendiri nggak ada diapresiasi, kita udah punya mindset kayak kita tuh lebih inferior daripada orang lain. Dan portofolio kita kurang coy. Ya kan kita misalnya tumbuh di kota ini nih. Ya. Ya kan? Orang lain misalnya, oh listenersnya ada segini nih. Kalau yang manggung tuh udah gede nih. Ya kalau di Medan gara-gara apresiasi kurang kan bisa kurang juga portofolionya kan. Mau dibawa kemana tuh portofolio kurang? Bisa juga. Itulah ya, Pak, lebih menghargai. Saling menghargai lah. Maksudnya
kita nggak sebegitunya kok di dunia ini. Aku nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya kita memuji orang lain, bilang orang yang lebih keren. Tapi memang betul-betul muji ya, jangan ngenyek, jangan pula keren kali abangku, jangan pula kayak gitu ya kan. Dia udah lain lah cerita. Baiklah. Terima kasih banyak ya Anu. Sama-sama. Sukses terus. Bahagia terus. Min. Terima kasih banyak.